Besok paginya aku seperti biasa izin pada orang tuaku untuk berangkat kegiatan. Aku memang berangkat kegiatan tadi, di samping itu aku juga mencari kontrakan Kamel. Dan Kamel tahu nggak? Dengan izin Allah aku dapat kontrakan yang bisa dibayarnya itu di akhir Kamel dengan bermodal uang 25.000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, buat kalian yang mau kirim testimoni, langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh, ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari tapi ini pakai nama Mbak Kemala, ini nama samaran. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kemala dari Surabaya, tapi ini pakai nama samaran ya Kak Mel. Halo Mbak Kemala, salam kenal ya. Kak Mel, aku mau ngasih testimoni sholawat dan pengalaman aku nih Kak Mel. Tapi sebelumnya terima kasih ya udah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Kak Mel dan hal yang positif untuk Kak Mel sekeluarga. Amin. Izin bercerita Kak Mel, aku mahasiswa akhir, semoga Allah mudahkan untuk tahun ini aku sidang dan wisuda. Amin. Kak Mel, aku dan keluarga aku sedikit kesalahpahaman, dan kami tidak menyelesaikan ini dengan diskusi bersama untuk mencari jalan keluarnya. Mungkin dengan kedua orang tuaku dengan egonya, dan aku pun sama. Ada rasa sakit yang aku pendam dan aku tidak membicarakannya kepada orang tuaku. Aku tahu mereka melakukan hal ini untuk masa depan anaknya, tapi bukan hal ini yang aku inginkan. Hingga ada satu titik di mana pikiranku memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat itu aku berpikir dari dalam hati, dan pikiranku terus menjelekkan apa yang mereka lakukan. Lebih baik aku yang pergi dari rumah. Sedih loh, pergi-pergi dari rumah. Mbak Mel jangan komen dulu, baca dulu sampai habis. Ya udah gatel pengen komen. Kak Mel, tahu nggak? Sebelum aku memutuskan untuk pergi di malam itu, aku bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan hajat. Dalam doaku, aku minta sama Allah, ya Allah, jika ini memang jalan yang terbaik, tolong bantu aku dan permudah jalannya. Besok paginya aku seperti biasa izin pada orang tuaku untuk berangkat kegiatan. Aku memang berangkat kegiatan tadi, di samping itu aku juga mencari kontrakan Kak Mel. Dan Kak Mel tahu nggak? Dengan izin Allah aku dapat kontrakan yang bisa dibayarnya itu di akhir Kak Mel dengan bermodal uang 25.000. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan maghribnya seperti biasa orang tuaku selalu bilang dan nanyain kapan pulang, jangan malam-malam. Dan situ aku langsung jawab, aku nggak akan pulang dan aku juga udah dapat kontrakan. Aku tahu sih Kak, kata itu nggak sopan dan menyakiti hati orang tuaku, tapi di samping itu aku pasrahkan juga, semoga ini jalan yang terbaik. Kak Mel, aku kan punya saudara dan aku selalu dibandingkan dengan saudara-saudaraku, dan hal itu selalu berulang yang terkadang membuat hatiku sakit banget. Seiring bertambah pengetahuanku, semakin juga aku merasa bahwa parenting yang dilakukan oleh orang tuaku juga salah Kak Mel. Tapi aku tidak memberanikan diri untuk menegur mereka karena aku juga takut ada yang salah dalam penyampaianku.
Kamel, aku kan pusing banget ya Kamel, aku nggak kerja tapi kontrakan harus dibayar dan juga kebutuhan sehari-harinya untuk makan, dan alhamdulillah ketika aku keluar ada aja teman-teman aku yang masih kasih aku makanan, gak cuman makan Kamel, dari kebutuhan mandi dan nyuci piring pun dan mencuci pun ada aja yang ngasih, tapi aku tahu aku nggak boleh selamanya bergantung pada mereka. Oh iya Kamel, di awal aku keluar dari rumah aku cuma ngamalin salawat Jibril 1000 kali, itu pun dicicil setiap sholat 200 kali. Nggak aku pungkiri Kamel, aku sholat subuh sama isya sering kelewat, tapi aku biasakan untuk sholawat harus 1000 meskipun subuh dan isya nggak kelewat. Setelah seminggu aku keluar dari rumah ada kerjaan yang datang, aku kerja part time gitu karena aku juga nggak bisa ninggalin kuliah aku dan gaji cuma 300.000, tapi aku tetap alhamdulillah bersyukur banget ya, walaupun itu kurang soalnya kontrakan aku 600.000 Kak Mel, 6.000 apa 600 mungkin ini ya. Tapi alhamdulillah juga Kak Mel, aku dapat bapak kontrakan yang baik banget yang ngerti kondisi aku bagaimana. Tapi Kak Mel, setiap aku dikasih kemudahan aku selalu jauh dari Allah dan asik dengan dunia luarku. Ketika aku dapat kesulitan aku kencengin lagi salawat dan aku deketin lagi Allah. Hingga di waktu kemarin aku bener-bener pusing harus gimana. Aku ngencengin salawat, baca munjiat 500, adrik nih 1000, salawat Jibril 10.000, doa Nabi Yunus 100, mandi air garam aku banyak banget buka referensi dari YouTube atau TikTok, amalan singkat untuk mempercepat hajat. Dan alhamdulillah Kamil, Allah kasih aku lebih dari apa yang, maksudnya rezeki lebih mungkin ya dari apa yang aku butuhkan. Aku juga belum bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Satu amalan aku sering ganti-ganti Kak Mel, tapi Allah selalu kasih apa yang aku butuhkan sampai aku berkesimpulan bukan pada apa yang kita baca tapi dari keikhlasan dalam kita mengamalkan dan keyakinan pada Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Betul. Segitu dulu aja Kamil testimoni yang aku tulis. Semoga Kamil baca testimoni aku ya Kamil. Oh iya, doain aku juga Kamil, di tanggal 20 ini aku harus bayar uang seluruh tunggakan kontrakan aku. Semoga Allah mempermudah segalanya dan segera menyelesaikan apa yang seharusnya aku selesaikan. Nanti aku bakal kasih testimoni lanjutannya Kamil. Terima kasih, semoga Kamil sekeluarga selalu dalam berkah dan lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kemala, berarti masih kuliah. Generasi Gen Z ya, yang diomelin orang tua kabur. Nggak boleh begitu ya. Harus strong. Nih lihat aku di depan kalian nih. Ini generasi, aku generasi apa sih lupa, pokoknya milenial ya, lupa aku pokoknya, bukan milenial, aku generasi apa sih namanya, pokoknya nih generasi yang dididik dengan didikan VOC, dikit-dikit pak, dikit-dikit pukul pakai sapu, salah dikit abis dah tuh ya, pulang telat dikit ya, mal jalan sama temen, pulang kemalaman, abis dah udah dengan kalimat-kalimat yang aduh menyesakkan hati. Kalimat tuh udah nggak enak dah, sampai nggak bisa aku ucapin dah. Mau jadi apa lo gitu loh, pulang malam perempuan mau jadi apa gitu loh, mau set gitu ya, udah di ini ya pokoknya nggak. Tapi dari didikan VOC itu nih ada di sini nih, Insya Allah alhamdulillah ya. Jadi dulu memang aku sempat sedih, kenapa sih mamahku kok galak banget. Kalau ngomel, aduh bikin sakit hati, sakit kuping, sampai aku tutup kuping loh. Saking kalimat itu tuh nyerocos, udah gitu kalimatnya nyakitin gitu loh. Kenapa sih? Emang nggak bisa ya ngomong baik-baik? Nggak boleh Mel, kalau gini nanti begini kan enak gitu. Daripada marah-marah, mukulin, yang ada stres gitu, kesel gitu kan. Tapi ternyata pas aku jadi orang tua, aku ngerti gimana rasanya jadi orang tua. Gitu loh. Apalagi kondisi mama aku anaknya 5, ya anaknya banyak. Ayahku jauh kerjanya di tengah laut. Zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, apa-apa gampang, tinggal video call, tinggal telepon, nggak gitu kan. Punya telepon rumah aja biasanya yang punya tuh orang kaya gitu kan. Zaman dulu tuh teman-teman belum ada HP gitu loh. Ya mamaku ngurus anak sendirian, capek. Aku anak 2 aja tanpa asisten yang bantuin, capeknya luar biasa. Bawaannya kesel jadinya, apalagi kalau kita lapar, banyak masalah, nggak punya duit, macem-macem dah.
Jadi mau berkata lembut itu udah males duluan, udah capek duluan. Apalagi didikan zaman dulunya juga VOC juga tuh mamaku pastinya. Jadi ya nurun ke kita-kita gitu ya. Tapi pada akhirnya sekarang ketika aku sudah menjadi orang tua, aku paham bagaimana rasanya menjadi orang tua yang tidak mudah. Dari mulai yang ngandung, ngelahirin, nyusuin ya, pakai acara begadang, ngebesarin, belum lagi anak sakit, itu luar biasa hati gimana rasanya. Dan satu lagi, aku tidak pernah membeda-bedakan anak-anak. Anakku 2. Ya, kalau yang anaknya 1 mungkin belum bisa mengerti di posisi ini, tapi kalau anaknya udah lebih dari 1 ngerti ya. Kita tidak, namanya orang tua nggak pernah ada niatan untuk pilih kasih sama anak, enggak. Semua anak tuh sama disayang, sama-sama susah ngegedeinnya, susah dari mulai dalam kandungan tuh udah susah, kita udah capek gitu loh ya. Jadi nikmatin, bukan buat untuk disesali, enggak, aku bukan ngeluh. Maksudnya kita ini luar biasa gitu ngurusin 2 anak ini. Sama ibu dan bapak sama ngurusin anak sama gitu loh ya, capeknya gitu kan. Stres ya, pusingnya, cuman kayak beratan ibu sih kalau bapak. Enggak lah ya. Terus nah, Masya Allah ya teman-teman ya, berusaha semaksimal mungkin adil sama anak. 2 anak aku ini nih, si kakak sama si adik. Tapi ya begitu, selalu aja mereka merasa diperlakukan tidak adil. Si adik kadang merasa aku lebih sayang kakak, si kakak kadang merasa aku lebih sayang adik. Memang begitu, itu setan yang bisikin tuh, mamahmu lebih sayang adikmu, kamu dimarahin terus kan, kamu dibanding-bandingin. Padahal kita nggak niat banding-bandingin gitu loh. Karena udah greget gitu ya, kayak misalnya nih si kakak ini kan selalu aja ya males gitu, kalau disuruh tuh susah banget. Giliran adiknya disuruh ini, disuruh ambil ini, disuruh ambil itu tuh mau nurut. Makanya kalau udah greget, Kak, masa adik terus, Kak? Adik aja masih kecil bisa gitu. Ya walaupun mungkin salah kalimat begitu, tapi ya itu keluar gitu aja, tapi nggak ada niatan di hati kita tuh ngebandingin anak, ngebedain anak. Nggak ada, Mbak. Nanti kamu ngerasain ketika kamu sudah menjadi orang tua, kamu akan tahu betapa, oh begini ya orang tua aku dulu gini ya. Jangan sampai nyesel, nggak boleh. Pulang. Orang ada tempat tinggal kok malah pergi dari rumah, pulang ke rumah. Deketin diri sama Allah, perbanyak sholawat ya. Ngapain ada tempat tinggal malah tinggal ngekos? Bahaya, emang nggak bahaya kalau sakit? Kalau ada apa-apa, kalau ada orang jahat, ya bukan kita seuzon, kita nggak tahu siapa nih yang sebaik-baiknya orang, ya saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, orang tua kita sendiri. Ya nggak? Sebaik apapun, misalnya sebaik apapun tuh bapak kos, lebih baik orang tua kita sendiri, Mbak. Ya, nih jadi ngomel-ngomel kan, pulang ya. Aku nggak tahu masalah kamu apa. Entah apakah kamu karena merasa kamu dibedakan, ataukah karena kamu mau dijodohkan, gue nggak tahu, kamu cerita aja, nanti kamu email lagi ya, nanti aku baca, siapa tahu aku bisa kasih kasih wejangan lah sedikit buat kamu ya. Pokoknya pulang. Ridho Allah itu ridhonya orang tua. Kita nih nggak bisa sukses loh kalau bukan karena doa orang tua, kalau bukan karena ridhonya orang tua. Kita jangan bangga dengan kesuksesan kita, misalnya kayak aku nih ya, jadi YouTuber, punya buku. Jangan bangga karena amalan salawatku sendiri. Ada doa ayahku, ada doa mamaku, ada doa orang tua, ada doa pasanganku gitu loh. Begitu juga dengan suami kita. Jangan bangga nih, gue hebat, gue sukses, gue ini, gue itu misalnya ya. Tapi itu ada doa orang tuanya, ada doa pasangannya, itulah teman-teman. Ya kita nih nggak sendirian aja gini, kita bukan siapa-siapa. Semua berkat dari dukungan sekeliling kita, keluarga kita, sekitar kita. Gitu ya. Jadi pulang, minta maaf. Kalau misalnya mereka ngomel-ngomel atau apa, terima. Mereka sedih loh. Mungkin memang mereka keras didikannya ya. Keras karena pastinya orang tua mereka juga dulunya dididiknya keras sama orang tuanya. Tapi percayalah, mereka semua tuh sayang sama anak-anaknya. Ibu bapakmu tuh sayang sama kamu. Nggak beda-bedain. Ketika kamu pergi dari rumah, hancur hatinya. Nauzubillah, jangan jadi anak yang nyakitin hati orang tua. Maaf, jangan jadi anak yang durhaka. Kita sholat, ibadahnya rajin, sholawatnya banyak, sehari 25.000, sholatnya tepat waktu, tapi kita nyakitin hati orang tua, sama aja bohong. Percuma. Karena ridho Allah, ridhonya orang tua. Apalagi belum nikah kan, kecuali kalau udah nikah nih, ridhomu dia ada di suamimu. Ya,
pulang ya Mbak ya. Teman-teman ayo komen semua, kita suruh Mbak siapa Mbak Kemala pulang minta maaf sama orang tua. Nyesel nanti kalau orang tua udah nggak ada ya. Dulu mamaku ngomel, kalau udah ngomel kalian udah pakai kaget dah. Pokoknya kalau udah ngomel bener-bener dah, dipukul iya, dimarahin iya, teriak-teriak iya. Dan ngomelnya itu nggak cuma yang didengar sama orang rumah, tetangga kanan kiri itu dengar semua karena suaranya menggelegar gitu loh. Kenceng banget suaranya kalau udah ngomel, kalimat-kalimat itu keluar tuh bener-bener bikin sakit hati. Tapi itulah yang aku rindukan sekarang. Ketika mamaku sudah tiada, kangen banget dengar suara mama. Bahkan aku kangen dimarahin sama mamaku. Aku kangen dengar suara. Kadang kalau aja bisa gitu ya, kalau aja bisa kembali, waktu kembali atau mamaku dihidupkan kembali, nggak apa-apa deh. Saban hari dimarahin. Yang penting mamaku ada lagi di dunia ini. Jangan sampai menyesal. Mumpung orang tua masih ada. Mereka membesarkan kita tuh luar biasa beratnya. Ya, ingat ridha Allah, ridha orang tua. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kemala bisa lulus kuliahnya. Tuh dikuliahin sama orang tua. Biaya kuliah tuh gak murah. Banyak loh orang tua yang tidak sanggup menguliahkan anak-anaknya. Contohnya ya aku dan adik-adikku. Kita orang tua aku gak sanggup sebenarnya. Cuman mereka pengen anak-anaknya berubah, jangan kayak orang tuanya gitu loh. Jangan kayak jangan kayak mamahnya lulusannya SMA, makanya anaknya dikuliahin. Seperti itu. Orang tua tuh luar biasa pengorbanannya buat anak ya. Ntar ngerti kalau udah punya anak deh. Ntar kalau udah punya anak baru paham, oh iya ya ternyata ibu bapakku yang terbaik. Gitu. Oke semuanya, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Kemala lancar rezekinya, lulus kuliahnya cepet, hubungan dengan orang tuanya segera membaik, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.